Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua, warga gereja Toraja, jemaat Depok yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Sapaan Pagi, Kamis 13 April 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Atas penyertaan Tuhan, kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati, bimbing kami agar dapat kami memahami dengan baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Penekanan pada ayat 5 dan ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tema renungan kita pada pagi hari ini, hidup sebagai manusia baru, atau dalam bahasa Toraja, tuolan agana agan baru. Ibu Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa total depravity atau kerusakan total adalah salah satu ajaran yang menegaskan bahwa dosa telah menciptakan kerusakan bagi kehidupan. Dosa membuat segala yang dikerjakan oleh manusia berpotensi menghasilkan kerusakan, entah itu pada diri sendiri, orang lain, bahkan pada lingkungan. Lalu manusia pada dirinya sendiri akhirnya tidak sanggup untuk mengikut jalan Tuhan. Manusia sepenuhnya bergantung kepada pembaruan hidup yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, apa ciri dari orang-orang yang sudah hidup sebagai manusia baru yang telah ditebus dan dikuduskan di dalam dan oleh Tuhan? Penampakan yang paling jelas dari manusia baru tampak dalam laku hidup sehari-hari. Hidup sebagai manusia baru mewujud dalam kesediaan meninggalkan berbagai perilaku yang tidak berkenan bagi Tuhan, seperti pencabulan, kenajisan, nafsu jahat, dan keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, saling mendustai, dan kata-kata tidak bermakna yang sering diucapkan. Singkatnya, hidup baru mengandaikan bahwa kita siap menjalani hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Di sini, penyertaan Roh Kudus menjadi penting karena hidup baru itu dijalani dalam ketegangan terus-menerus antara anugerah dan dosa. Karena itu, panggilan hidup baru adalah panggilan untuk berjalan pada jalan Tuhan. Kesediaan mengenahkan manusia baru adalah kesediaan untuk dituntun oleh Roh Kudus yang akan terus membarui kita dari hari ke hari. Ini adalah proses yang menuntut kita meninggalkan manusia lama,
menjadi manusia baru menuntut kita melakukan perubahan radikal. Matikanlah manusia lama itu dan hiduplah dalam tuntunan Roh yang membarui hidup dari hari ke hari. Amin. Jemaat yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang baru saja menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu Tuhan, karena Engkau Allah yang penuh kasih dalam setiap waktu kehidupan ini. Kalau kami boleh mengawali hari ini lewat pagi yang indah, itu karena kasih-Mu. Dan kami yakin bahwa dalam kasih-Mu, hidup dalam sepanjang hari ini akan kami jalani dengan baik. Teristimewa hidup berdasarkan firman-Mu yang baru saja menyapa kami. Firman yang mengingatkan kami agar supaya sebagai umat kudus-Mu, kami boleh menjalani hidup kami dengan baik, hidup sebagai manusia baru, yaitu dengan meninggalkan segala bentuk kehidupan yang tidak berkenan kepadamu, dan itulah manusia lama kami. Tentu tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya ya Roh Kudus, Engkau akan selalu mengingatkan kami, bahkan menolong kami menjalani hidup sebagai manusia baru, sehingga kehidupan kami khususnya sepanjang hari ini akan kami jalani dengan baik dan benar, sekalipun dengan banyak tantangan dan rintangannya. Tuhan, tolong kami. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kami mohonkan kasih karunia-Mu, agar juga supaya tetap hidup dengan berlimpah berkat bersama dengan keluarganya. Tuhan, luar biasa hari ini kami menjalani hidup sebagai manusia baru dengan hari yang baru setiap hari. Dan yang teristimewa, pada hari ini Engkau menambahkan lagi usia setahun kepada beberapa orang yang kami kasihi, dan itu menjadi tahun yang baru dalam kehidupan yang mereka jalani terus-menerus. Di dalam Tuhan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk mereka yang kami kasihi, yaitu Ibu Marta Linggi Allo, Bapak Juan Salau Biantong, dan King Bradley G. Paruasan. Tentu bukan cuma usia mereka yang bertambah ya Tuhan, tapi kami percaya berkat-berkat-Mu pun akan terus bertambah sebagaimana yang mereka rindukan dan butuhkan. Tuhan, pelihara kami seluruh sidang jemaat-Mu di Depok menjalani hari ini. Banyak hal yang kami rindukan terjadi dalam kehidupan kami, dan untuk bisa terwujudnya kerinduan dan harapan itu hanya mungkin jikalau Tuhan terus menolong kami. Karena itu, dalam menjalani hari ini, baik kami dalam berbagai kesibukan lewat pekerjaan maupun usaha-usaha yang kami kelola, kiranya Tuhan memberi kami kemampuan untuk melakukan berbagai hal bagi kemuliaan-Mu dan bagi keluarga kami. Demikian juga anak cucu kami, mereka yang terus bertumbuh dalam permainan, mereka yang terus menuntut ilmu, mereka yang juga terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan kami mohon bayi-bayi dalam kandungan juga Engkau tetap pelihara. Kami terus memohon juga Tuhan, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya terus Engkau kuatkan. Dan terlebih doa kami untuk mereka yang sangat kami kasih dan banggakan,
yang terus merindukan kesembuhan dan saat ini dirawat baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Engkaulah sumber kesembuhan bahkan kehidupan. Karuniakanlah kepada mereka kehidupan yang baik, ya Tuhan. Semua yang dilakukan kepada mereka biarlah menjadi jalan bagi hadirnya kehidupan yang baru lagi. Tuhan, kami saling mendoakan agar supaya kami terus kuat menjalani hidup ini. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan dua keluarga kami yang berduka oleh karena ditinggalkan oleh orang tua mereka. Kami mohon kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Yohanes Bintoro sekeluarga yang ditinggalkan oleh ibu yang mereka kasihi. Juga mendoakan Bapak Amir Baskoro sekeluarga yang juga ditinggalkan oleh ibu yang mereka kasihi. Tuhan, kuatkan kedua keluarga besar kami ini sehingga masa-masa sulit ini mereka dapat lalui. Oh Tuhan, topang hidup kami semua, karena Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami baik pribadi maupun keluarga. Demikian juga mohon topangan untuk keluarga kami yang jauh dari kami. Apapun keadaan mereka, kiranya mereka terus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon juga kehidupan untuk sesama kami dimanapun berada. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan ciptaan-Mu. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa juga kiranya terus Engkau pedulikan. Tuhan, pelihara kami sidang jemaat di Depok. Biarlah hari ini dapat kami jalani dengan berkat-berkat yang asalnya daripada-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai manusia baru, jalanilah hari ini sidang jemaat dengan baik. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan kiranya terus menolong kita bersama. Selamat.